Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini Pak Imam bisa bertemu lagi dengan kalian dalam kelas 4A di semester 1 ini, tahun pelajaran 2023 tahun dan 2024. Untuk kemarin-kemarin Pak Imam biasa mengajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk hari ini dalam rangka mengimplementasikan atau mempraktekkan dari program kurikulum Merdeka, yaitu adalah P5. Ada yang tahu P5? Satu apa? Proyek penguatan tauhid. Oke, tepuk P5. Pancasila. Kalian lihat di depan, itu ada sebuah tema atau proyek yang akan kita laksanakan, yaitu tentang ayo berkebun sayur. Ulangi, ayo berkebun sayur. Ini untuk temanya adalah kearifan lokal, karena di lokal kita, di sekolah kita itu perlu adanya yang namanya berkebun sayur. Penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi Pak Guru sudah bilang, memanfaatkan lahan, memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayur di belakang sekolah. Di belakang mana? Di sini kita akan memanfaatkan lahan punya sekolah untuk menanam sayuran, karena sekolah kita itu sudah berpredikat sebagai adiwiyata provinsi, sehingga menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lanjut, tujuan dari P5 atau proyek ini kita adalah untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa
mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Paham nggak? Ada dua sini, mengenali potensi lokal. Kita punya lahan, punya potensi. Jangan sampai lahan itu kosong. Ini nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Di rumah kalian punya lahan yang kosong. Daripada tidak bermanfaat, maka manfaatkan dengan cara membuat kebun sayur. Nanti kalau sayurnya sudah matang, sudah masak, bisa dimanfaatkan untuk dimakan, dibuat sayuran. Kemudian juga melestarikan lingkungan. Di samping lingkungan sekolah, termasuk lingkungan rumah kalian nantinya, itu menjadi lestari, menjadi hidup. Adanya sayuran menjadi hijau. Di mata enak dipandang apa tidak? Enak ya, pandangan mata kita menuju ke sayuran yang hijau. Kemudian mengandung oksigen. Udaranya menjadi segar dan seterusnya. Lalu proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil, yaitu dimensi beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, sebagaimana tujuan dari pendidikan agama Islam, yaitu kita mempunyai akhlak yang mulia, bukan hanya kepada sesama teman, bukan kepada sama orang tua, tapi juga sesama makhluknya Allah, yaitu tanaman atau tumbuh-tumbuhan, termasuk sayur payur. Kemudian yang kedua dimensinya adalah bergotong royong, bekerja sama. Kalian saling bergotong royong biar tanaman itu menjadi subur. Bagaimana caranya? Ada rumusnya nanti. Bagaimana biar tanaman itu tidak mati? Paling tidak disiram, dilestarikan, budidayakan. Dimensi yang pertama yaitu ada elemen akhlak terhadap alam. Ini yang penting. Harus kita jaga lingkungan sekitar dengan terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan yang tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan. Subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, dan targetnya adalah memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Siapa itu? Manusia ciptaan Tuhan, tumbuhan ciptaan siapa? Tuhan. Nah, ini ada hubungannya. Kita menanam tumbuhan, maka tumbuhan itu akan menjadi teman kita yang sekaligus nanti kita rawat, kita lestarikan. Lanjut. Nah, proyek yang akan kita laksanakan yang kedua yaitu aktivitas kedua. Langkah-langkah ini dalam rangka persiapan ya. Pak Imam mensosialisasikan bahwa kita akan ada sebuah proyek. Pertama, kalian mengetahui dulu apa yang akan dilakukan. Kalau selesai, nanti kita keluar mempraktekkan menanam pohon atau menanam sayuran yang akan ditanam. Begitu, langkah-langkah yang pertama tadi kalian mengetahui. Kemudian aktivitas yang kedua, siswa mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dua asesmen itu dilakukan oleh siswa dengan cara menjawab pertanyaan dari guru baik secara tulis maupun non-tulis. Pertanyaannya yaitu yang akan Pak Guru tanyakan kepada kalian. Apakah kalian senang sayuran? Senang apa tidak? Senang. Apakah kalian tahu cara menanamnya? Belum ya? Belum. Taunya kan sekalian tinggal makan. Karena enak. Dan itu manfaatnya banyak. Manfaat dari sayuran. Punya serat-serat untuk kebaigusan tubuh kita. Kita menjadi besar.
kita menjadi tinggi, kita menjadi pintar. Itu karena ada asupan makanan yang berupa sayuran. Itu penting untuk dimakan oleh kita. Lanjut, nanti di aktivitas ketiga kalian atau siswa diberikan wawasan tentang macam-macam lingkungan yang di sekitar dan tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah. Kita akan praktekkan hal ini. Berikut ini ada beberapa hal, banyak kertas contoh, dan ini berwarna, adalah tempat atau lingkungan yang ramah dan yang tidak ramah. Kalian tugasnya menempelkan pas. Kalau ramah lingkungan berarti di sini, yang tidak ramah di sebelahnya. Paham? Maju satu-satu. Pak Guru bagi dulu. Silakan. Oke, sudah dapat semua? Silakan. Ada ditempelkan. Dimulai dari Mbak. Apa itu? Silakan. 2 atau 5 anak maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Maju. Silakan ditempelkan di mana? Bagian yang pas. Kita bermain semacam kartu. Yang sudah bikin dulu. Kita sudah. Yang lainnya mana? Yuk maju gantian. Yuk. Belakangnya mana? Sudah. Cukup. Kita lihat bareng-bareng. Di sini sudah semua? Oke. Di sini ada 2 hal, yaitu lingkungan belajar yang ramah, sebelahnya lingkungan belajar yang tidak ramah. Oke, kita cek. Ramah itu berarti identik dengan tempatnya bersih, tempatnya rapi, tempatnya enak dipandang, sehingga buat belajar akan lebih nyaman. Kalau sebaliknya, lingkungan belajar yang tidak ramah, contohnya adalah tempatnya kotor, banyak sampah, tidak rapi, sehingga untuk belajar tidak nyaman, ngilmune tidak bisa masuk. Contoh begini, ada 5, di sini ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil yang lingkungan belajar yang ramah. Di sini ada tempat yang rapih, rajin, kemudian bersih. Betul. Di sini juga sedang pada nyapu biar bersih. Betul nggak? Betul. Ini tempat untuk belajar. Di kamar belajar juga rapih. Di depan sekolahan juga rapih. Di bawah pohon yang rindang, hawanya enak, sejuk, sehingga untuk belajar bagus. Yang tidak ramah, ada tempat di sini, ada apa ini? Kursi. Kursinya jungkir balik. Betul. Ini salah, ini juga tidak bagus, ini tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus. Semuanya betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Siap. Pada intinya kalian sudah memahami mana tempat yang bagus, mana yang tidak bagus.
termasuk bukan hanya di sekolah, di rumah itu juga penting. Untuk selanjutnya, sebelum kita menanam sayuran dengan baik dan benar, kita perlu hal yang sangat membantu dalam tanaman. Apa itu? Namanya media. Media itu bisa berbentuk apa? Tanah yang jelas. Tempat untuk menanam sayuran itu di mana? Pakai apa? Nah, media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam umumnya memiliki berbagai nutrisi, kemudian mineral, ada lagi air. Untuk siapa? Untuk tanaman. Untuk kemudian vitamin. Untuk siapa? Untuk tanaman itu. Serta kandungan lain yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman. Yaitu di sini ada macam-macam bentuk medianya, yaitu di sini ada arang, tahu arang? Arang, kemudian ada tanah, kemudian ada airnya, serabut kelapa, batu termasuk, kemudian ada pasir, ada kotoran kambing, namanya apa itu? Semendil. Itu termasuk bahan-bahan untuk membuat tanaman biar subur. Kita nanti praktek menanam dan merawat tanaman sayur. Siap atau tidak? Siap apa siap? Siap. Oleh, sudah paham apa tidak? Paham tentang menanam sayur. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup untuk sosialisasi ini, pemahaman terlebih dahulu. Nanti kalau sudah paham, kita akan memulai praktek cara menanam sayuran di belakang sekolah atau di kebun sekolah. Sudah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Imam. Segala sesuatunya mohon dimaafkan. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.